Selamat malam, Shalom semuanya, Bapak Ibu sekalian, umat Tuhan dimanapun berada. Malam ini kita lanjutkan kembali online Bible Study kita, yaitu serinya Kitab Keluaran. Malam ini adalah sesi keempat dengan tema Tanah Perjanjian, Kanaan. Ya, sebelum itu mari kita tundukkan kepala, mari kita berdoa. Bapa di surga, setiap kali kami berkumpul di dalam online Bible Study ini, kami mohon pimpinan-Mu. Kami mohon Kau jamah setiap kami, agar kami boleh mengerti dengan benar firman-Mu. Dan tentu saja harus kami lakukan dalam hidup kami masing-masing. Mohon berkati program ini sampai ke ujung bumi, agar semua yang mendengar mendapatkan pencerahan dan hidupnya diubahkan. Mohon berkati juga mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya. Oke, baik Bapak Ibu. Sesi keempat Kitab Keluaran. Tanah Perjanjian, yaitu Kanaan. Kita lanjutkan dulu layarnya ya. Kalau kita mundur sejenak dalam Kitab Kejadian, yang kita sudah bahas di sesi-sesi yang lalu, ada 50 sesi Kitab Kejadian, dan sedang saya tulis bukunya. Nah, Kejadian 15 ayat 13. Firman Tuhan kepada Abram, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri. Ini tentu kita tahu, yang dimaksud adalah di Mesir, yang bukan kepunyaan mereka. Dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Ini disampaikan oleh Tuhan, nubuatan akan bangsa Israel yang akan jadi budak di Mesir 400 tahun. Nah, di Kitab Keluaran, temanya adalah sesuai dengan judulnya, keluarnya bangsa Israel dari Mesir sebagai budak. Di sesi ketiga kita sudah sampai kepada pasal berapa itu? Nah, khusus di sesi keempat ini, kita tidak akan melanjutkan ayat yang sebelumnya itu. Tapi kita berhenti sejenak untuk membahas tentang tanah perjanjian. Sebab ini disebut-sebut sejak Kitab Kejadian dan seterusnya. Ada janji Tuhan kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, dan seluruh keturunannya, yaitu Israel. Bahwa negeri itu akan menjadi milikmu turun-temurun. Nah, begitu ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Inilah janji Tuhan kepada Abraham. Janjinya yang pertama, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Jadi ada suatu negeri akan diberikan kepada keturunan Abraham. Bapak Ibu bisa membaca di Kejadian 12 ayat 7, Kejadian 13 ayat 15, Kejadian 15 ayat 7 dan ayat 18, serta Kejadian 17 ayat 8. Itu poin-poinnya, bahwa ada suatu negeri yang akan menjadi milik Israel. Suatu tanah yang akan menjadi milik Israel. Itu janjinya Tuhan kepada Abraham. Yang kedua janji Tuhan adalah, aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya. Artinya, dari Yakub atau Israel, dari Abraham tentunya, akan menjadi suatu keturunan yang banyak sekali. Akan menjadi bangsa yang jumlahnya banyak sekali. Bisa dibaca di Kejadian 13 ayat 15, Kejadian 15 ayat 5, Kejadian 17 ayat 2 dan 6, Kejadian 22 ayat 17. Ini sudah kita bahas di sesi-sesi yang lalu ya. Jadi kita nggak usah baca lagi ayatnya secara lengkap, tapi poin-poinnya saja. Yang ketiga,
Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Bangsa yang besar ini yang dimaksud adalah bangsa yang berpengaruh besar. Ya. Dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Hari ini Abraham sangat terkenal di kalangan baik Islam, Kristen, maupun Yahudi. Abraham memang namanya terkenal. Dan engkau akan menjadi berkat. Nah, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Bapak Ibu yang baru join, yang baru ikut online Bible Study ini, diingat baik-baik ya prinsipnya. Tuhan akan memberkati orang-orang yang memberkati orang percaya, khususnya yang ada dalam pekerjaan Tuhan. Tetapi Tuhan akan mengutuk orang-orang yang memandang remeh hamba Tuhan, pekerjaan Tuhan gitu. Hamba Tuhan yang benar ya. Kalau hamba Tuhan nggak benar ya bukan biji mata Tuhan itu. Ya. Nah, yang lebih penting lagi adalah ini, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Nanti dibaca ya, Kejadian 12 ayat 2 sampai 3. Kejadian 22 ayat 18. Jadi seluruh dunia akan mendapat berkat. Nah, kalau teologi kemakmuran, biasanya, oh berkatnya kaya raya nih. Karena Abraham kaya, berkat Abraham gitu. Berkat Abraham disamakan dengan berkat kekayaan materi. Itu tentu saja salah. Seluruh bangsa di seluruh muka bumi akan mendapat berkat. Kita tahu, sudah kita bicarakan di sesi-sesi yang lalu, bahwa seluruh kitab Kejadian itu mengantarkan kita, termasuk ini, Keluaran nanti, mengantarkan kita terus perjanjian lama itu, sampai kepada garisnya Kristus. Sampai kepada Kristus. Sampai kepada keselamatan. Makanya silsilah itu, silsilah Mesias itu penting. Ya. Oke. Jadi sampai di sini ada 3 janji Tuhan kepada Abraham. Ya. Mulai sekarang jangan pernah mengatakan kalau kita butuh tas, klaim janji Tuhan. Tuhan tidak pernah janji soal tas, soal kekayaan dan sebagainya, enggak. Tuhan yang terutama janjinya adalah kalau kepada Abraham akan memberikan negeri itu, Kanaan atau Israel itu, kepada keturunannya Abraham. Bukan kepada kita, bukan. Ya, aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah, itu kepada Abraham, keturunan Abraham, bukan kepada kita. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan seterusnya, itu ditujukan kepada Israel. Nah, yang terakhir barulah, dan olehmu semua kaum di muka bumi, semua kaum termasuk kita semua, akan mendapat berkat, yaitu Mesias. Ya, oke, kita lanjutkan dulu. Nah, janji Tuhan ini diulang kepada Ishak, juga kepada Yakub, yang disebut juga Israel. Nama Yakub kan diganti menjadi Israel tuh, karena bergumul dengan Allah. Ya. Nah, ayat-ayatnya sudah lengkap. Nanti bisa dibaca sendiri. Tuhan mengulang janjinya kepada Ishak. Kejadian 17 ayat 21. Kejadian 26 ayat 3 sampai 5 dan ayat 24. Ya. Demikian juga Tuhan mengulang janjinya kepada Yakub atau Israel. Kejadian 35 ayat 10 sampai 12. Kejadian 48 ayat 3 sampai 4. Ya. Makanya Allah yang benar adalah Allahnya Abraham, Ishak, dan Yakub. Perhatikan baik-baik, mengapa Allahnya Israel itu disebut Allah Abraham, Ishak, dan Yakub? Supaya manusia tidak salah pilih. Allah yang benar itu Abraham, melalui Ishak, melalui Yakub, dan seterusnya. Nanti sampai kepada Yesus pasti. Bukan Abraham, Ismail, dan lain-lain, bukan. Ya. Jadi Alkitab kita itu secara eksplisit mengatakan keselamatan itu yang Ishak itu,
anak perjanjian itu. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Nah, yang dimaksud dengan tanah perjanjian itu tanah atau negeri yang mana? Ya, seringkali kita mengatakan tanah perjanjian. Yaitu Pak, tanah yang dijanjikan oleh Tuhan kepada Abraham itu. Iya betul. Yang mana? Batas-batas geografinya yang mana? Hari ini justru tanah itu menjadi peperangan, ribut, jadi perkelahian. Baru-baru ini kita tahu serangan dari Gaza, ribuan roket ke penduduk sipil di Israel. Tapi Israel mempunyai pertahanan yang namanya Iron Dome, kubah besi, sehingga sebagian besar roket yang mengancam bisa diledakkan di angkasa. Ya, tapi sebagian masuk juga, sehingga ada yang korban juga sih. Lalu Israel membalas dan korbannya cukup banyak, lebih banyak di Gaza. Ya, nah dokumen yang tertulis yang paling tua dan otentik asli yang mencatat pemberian Tuhan ini adalah Alkitab Ibrani. Ya, tidak ada dokumen manapun yang lebih tua dan otentik dibandingkan Alkitab tentang hal ini. Dan ini faktanya. Tidak mungkin ada orang yang bisa membuktikan dengan dokumen asli lebih tua dan otentik daripada Alkitab. Nggak ada. Buktikan saja. Tidak ada. Itu faktanya. Jadi kebenaran itu sesuai dengan fakta. Jadi kita pakai fakta-fakta saja. Nah, menurut Alkitab bagaimana? Nah, ini dia. Sebab kalau Alkitab mengatakan bagaimana, lalu sejarah historisnya dunia ini, sejarahnya dunia ini, sama pasti karena sesuai fakta. Ya, tidak mungkin beda. Nah, di Alkitab dicatat dalam Kejadian 15 ayat 18 sampai 21. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abram serta berfirman, kepada keturunanmu lah kuberikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai yang besar itu, sungai Efrat. Jelajahnya Tuhan berikan tanah mulai dari sungai Mesir. Sungai Mesir itu Nil ya. Sampai kepada sungai yang besar itu, Efrat, di Mesopotamia. Jelajahnya negeri yang mau diberikan kepada Abram dan keturunannya itu sebegitu besar itu. Nah, dijelaskan lebih lanjut, yakni tanah orang Keni, orang Kenas, orang Kadmon, orang Het, dan seterusnya. Ini nama-nama kuno ini, Bapak Ibu. Sehingga orang zaman modern tidak mengenal, ini mana ada sih orang Keni gitu. Ya, ini istilah-istilah zaman dulu. Sebagian sampai zaman sekarang masih tetap, tapi sebagian sudah tidak ada atau berubah nama. Ya. Oke, lanjutkan. Ya. Di dalam Bilangan 34 ayat 1 sampai 2, Tuhan berfirman kepada Musa, perintahkanlah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila kamu masuk ke negeri Kanaan, maka inilah negeri yang akan jatuh kepadamu sebagai milik pusaka, yakni tanah Kanaan menurut batas-batasnya. Jadi yang dijanjikan ini dia. Ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Di dalam Yosua 12 ayat 7 sampai 8, di situ dijelaskan, inilah raja negeri yang dikalahkan oleh Yosua. Kan tanah itu dihuni oleh orang-orang yang terdahulu tuh. Nah, itu dikalahkan oleh Yosua. Dan oleh orang Israel di sebelah barat Sungai Yordan. Bapak Ibu kalau lihat Sungai Yordan di peta, ini di sebelah kirinya, di sebelah baratnya. Dari Baal Gad di lembah gunung Libanon, sampai pegunungan gundul yang mendaki ke arah Seir. Kalau kita lihat peta kuno nanti akan tahu.
Negeri ini diberikan Yosua kepada suku-suku Israel menjadi miliknya. Menurut pembagiannya. Di pegunungan, di daerah bukit, di Araba Yordan, di lereng gunung, di padang gurun, dan di tanah Negeb. Yakni di negeri orang Het, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Jadi sebenarnya daerahnya itu sudah dinyatakan secara eksplisit. Cuma masalahnya tidak pakai ukuran kan, berapa kilometer ke sana ke sini, tidak detail. Lagi pula istilah-istilah ini kan istilah zaman waktu itu, ya. Nanti di rumah bisa dibaca. Juga Yosua pasal 13 ayat 1 sampai 33. Diceritakan tuh batas-batasnya dan sebagainya. Ya. Nah, jadi oke, kita lanjutkan dulu. Ya. Di Yehezkiel dijelaskan lagi secara detail. Yehezkiel pasal 47 ayat 13 sampai 20. Beginilah firman Tuhan Allah. Inilah batas-batas tanah yang harus kamu bagi-bagi menjadi milik pusakamu di antara ke-12 suku Israel. Yusuf mendapat 2 bagian. Kenapa? Karena Yusuf mendapat hak kesulungan. Masih ingat ya pembahasan kita yang lalu? Nah, di perikop ini disebutkan di sebelah utara, perbatasan tanahnya itu di utara, itu dari Laut Besar terus ke Hetron sampai jalan masuk ke Hamat dan terus ke Zedad. Kalau kita lihat peta waktu itu pasti bisa menggaris batasnya di utara itu. Dan seterusnya. Itulah sebelah utara. Di sebelah timur diceritakan ada juga detailnya ini. Di sebelah timur batas-batasnya apa, di utara, di timur, di selatan, di barat, diceritakan di sini semua. Di selatan itu perbatasan dengan tanah Negeb ya. Itu. Kalau yang sebelah barat itu sampai di sebelah barat Laut Besar merupakan perbatasan. Sampai tempat jalan masuk ke Hamat. Kita sebagai orang modern agak sulit mengerti hal ini. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini saya tidak akan sampai detail masuk ke dalam sini. Karena inti dari tanah perjanjian itulah yang akan kita pelajari secara detail. Dan itu sangat penting. Inilah peta negeri untuk 12 suku Israel itu berdasarkan kitab Yosua. Ya. Nah, sekitar tahun 1200 sampai 1050 sebelum Masehi berlakunya peta ini. Sebab petanya berubah-ubah terus, ribut soalnya. Ya. Nah, kalau Bapak Ibu perhatikan, 12 suku Israel itu ini. Di sebelah utara, itu ada Asher, ada Naftali, Zebulun, Isakar. Nah, Menaseh dapat ada Menaseh Barat, ada Menaseh Timur. Ini Menaseh ya. Dan seterusnya. Jadi batas selatannya itu, perhatikan itu, ada Kades namanya. Padang Gurun Zin, itu sebelah selatannya. Ya. Di sebelah barat, Laut Mediterania. Di sebelah timur, Sungai Yordan. Cuma di sebelahnya Sungai Yordan, yang Gilead itu tetap merupakan milik Menaseh. Dan Gad dan Ruben itu ada di sebelah kanan Sungai Yordan. Yang lain adanya di sebelah kiri Sungai Yordan. Ini adalah menurut kitab Yosua. Jadi areanya sebesar itu sebenarnya. Waktu di zamannya tahun 1200 sampai 1050 sebelum Masehi. Nah, hari ini ribut terus rebutan area. Padahal dulu areanya begini ya. Oke, ini menurut Alkitab. Nah, di dalam Alkitab, kalau kita bicara tanah perjanjian,
maka ada yang namanya umat pilihan. Contohnya Ulangan 14 ayat 2. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan. Bagi Tuhan Allahmu, dan engkau dipilih Tuhan untuk menjadi umat kesayangannya dari antara segala bangsa yang di atas muka bumi. Jadi umat pilihan yang dimaksud ayat ini adalah bangsa Israel. Siapa yang memilih? Tuhan. Elohim yang memilih. Kalau Tuhan yang memilih, bangsa Israel pasti selamat semuanya? Tidak ternyata. Makanya teologi yang mengatakan kalau dipilih Tuhan tidak bisa menolak anugerah dan pasti selamat, itu salah. Ini contoh jelas. Umat yang kudus bagi Tuhan, Tuhan yang pilih. Tapi tidak semua orang Israel akan selamat. Yang meresponi hukum yang selamat. Yang meresponi anugerah Tuhan yang selamat. Yang tidak akan selamat. Ya. Jadi, oke, kita lanjutkan dulu. Ya. Ini sangat penting, Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Jadi, ya. Jadi peralihan dari perjanjian lama ke perjanjian baru ini lebih penting. Dibanding kita harus tenggelam dalam detailnya perjanjian lama, tapi perjanjian baru lebih penting, ya. Ibrani 10 ayat 1. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang, cuma bayangan dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu, dengan korban yang sama yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Jadi perjanjian lama atau hukum Taurat tidak bisa menyempurnakan. Itu sebabnya diadakan perjanjian baru. Sebab perjanjian yang lama sudah usang, dikatakan oleh Alkitab, sudah lama, sudah tua, dan tidak bisa menyelamatkan. Makanya diperlukan perjanjian yang baru yang dibuat oleh Sang Mesias itu sendiri, Tuhan Yesus Kristus. Ya. Nah, jadi kalau kita lihat Taurat, kalau kita lihat perjanjian lama, seringkali ada tipologi atau bayangan yang akan terjadi. Misalnya, Abraham mempersembahkan anaknya yang tunggal, yaitu Ishak. Loh, kan ada Ismail, Pak? Iya, tapi yang disebut tunggal itu yang Ishak, yang sah dari Sarah, anak perjanjian. Kalau Abraham mempersembahkan anaknya yang tunggal, maka Allah Bapa kita di surga akan mempersembahkan anaknya yang tunggal. Tipologi, Bapak Ibu. Di perjanjian lama banyak sekali tipologi akan menceritakan kejadian yang akan datang di perjanjian baru. Ya. Oke. Kita lanjutkan ya. Ini dia, Bapak Ibu. Jangan ada di antara kita yang berhenti di perjanjian lama. Karena perjanjian lama itu harus dilanjutkan ke perjanjian baru. Ini misalnya, Bapak Ibu. Sebentar ya, ya. Misalnya poin yang pertama ini. Saya ganti warnanya ya, sebentar. Ya. Misalnya yang pertama ini, Bapak Ibu. Di perjanjian lama, yang dimaksud dengan tanah perjanjian, itu adalah Kanaan di bumi, negeri di bumi, yaitu Israel. Tapi ketika kita sampai perjanjian baru, Israel itu untuk, tanah Israel itu untuk bangsa Israel. Kita tidak butuh tanah Israel. Tapi perjanjian baru mengingatkan kita bahwa ada yang lebih hebat. Tanah perjanjian bagi kita umat perjanjian baru adalah Kanaan surgawi, bukan Kanaan di bumi. Kanaan surgawi. Apa itu? Langit yang baru dan bumi yang baru.
Perhatikan baik-baik. Makanya kita jangan berhenti di perjanjian lama. Orientasinya beda. Itu cuma bayangan bahwa Tuhan menyediakan suatu area atau negeri untuk umat pilihan. Nah, di perjanjian baru disediakan langit dan bumi yang baru. Yang kedua, kalau di perjanjian lama negeri itu disebut negeri yang penuh dengan madu dan susunya. Maksudnya negeri yang makmur. Makmur secara jasmani. Maksudnya itu. Tapi di perjanjian baru, negerinya bukan begitu. Yang ditekankan adalah negeri di mana terdapat kebenaran. Negeri di mana kita bersama Tuhan. Itu maksudnya. Kanaan surgawi itu negeri di mana tidak ada air mata, tidak ada duka, tidak ada maut, tidak ada kematian, tidak ada setan, tidak ada roh jahat dan sebagainya. Semuanya sudah berlalu. Yang ada adalah kebenaran, yaitu Tuhan sendiri. Ya. Yang ketiga, kalau di perjanjian lama, berkat itu selalu berkat jasmani biasanya. Berkat yang berupa warisan tanah, berupa keturunan, ya itu berkatnya. Atau kesembuhan jasmani, kusta sembuh, dan sebagainya, kesembuhan jasmani. Tapi di perjanjian baru yang ditekankan bukan kesembuhan jasmani. Kesembuhan jasmani tetap ada, tapi yang lebih penting lagi adalah berkat rohani yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham. Ingat, olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Nah, itulah yang namanya berkat rohani, yaitu keselamatan jiwa kita. Atau kesembuhannya bukan kesembuhan jasmani, kesembuhan dari kesesatan. Ingat itu. Oleh bilur-bilurnya kamu sudah sembuh, sebab dahulu kamu sesat. Gitu ya, Bapak Ibu ya. Nah, ini menarik nih. Di perjanjian lama sifatnya liturgis. Ketika kita mau menghadap Tuhan itu liturgis, agamawi. Syaratnya begini, syaratnya begitu, mesti cuci tangan, cuci muka, itu orang Yahudi begitu tuh. Terus kalau berdoa ada jam-jamnya. Orang Yahudi kalau berdoa 7 kali dalam sehari. Jamnya sudah tertentu. Diatur semuanya. Nah, tapi di perjanjian baru tidak liturgis lagi. Orientasinya bukan fisik, tapi batiniah. Yaitu perubahan cara berpikir, perubahan cara berperasaan. Ya. Nah, di perjanjian lama bait Allahnya di Yerusalem berupa gedung. Ya. Tapi kalau perjanjian baru bait Allahnya adalah tubuh orang percaya. Tubuhmu bait Allah, kata Alkitab. Jadi kita ini, tubuh kita ini bait Allah, rumah Allah. Di mana roh Allah tinggal di dalamnya, di mana ruang Maha Kudus ada di dalam, yaitu roh Allah tinggal, yang disebut Roh Kudus. Jelas ya Bapak Ibu ya. Jadi kita tidak membutuhkan bangunan fisik sebenarnya. Nggak penting maksudnya. Nah, makanya orang-orang yang ribut bait Allah ketiga akan dibangun dan sebagainya, itu tidak penting bagi umat perjanjian baru. Itu adalah kepentingan Israel. Saya pernah tanya kepada orang Israel, apakah benar ada rencana mau bangun? Enggak ada, kata dia. Oh, mungkin sekelompok kecil dari Yudaisme mungkin ya, kecil. Kelompok kecil yang ingin membangun itu. Oke, di perjanjian lama yang ditekankan persepuluhan terus. Persembahan berbagai macam persembahan. Yang sifatnya fisik. Sementara di perjanjian baru, seluruh hidupmu milik Tuhan. Persembahkan bagi Tuhan segenap hidupmu. Jangan hitung-hitungan sama Tuhan. Banyak orang kalau mendengar gini asik, nggak ada persepuluhan.
Salah. Segenap hidup 100%, bukan 10%. Orang yang mempersembahkan hitung-hitungan itu 10% itu sebenarnya nggak sopan. Masa sama Tuhan kita mau hitung-hitungan? Kalaupun kita ngasih 10%, 90%-nya itu bukan milik kita, milik Tuhan juga. Itu yang benar. Ya. Makanya kalau ada orang mengajarkan persepuluhan terus, itu artinya dia umat perjanjian lama, bukan umat perjanjian baru. Umat perjanjian baru, jangankan 10%, 20% juga dikasih. Ya. Dan tidak minta balasan dari Tuhan. Tuhan kok diklaim minta balasan. Ya. Nah, kalau di perjanjian lama yang dimaksud dengan umat pilihan, itu adalah Israel tentunya. Tapi di perjanjian baru yang menjadi umat pilihan, itu adalah semua orang percaya. Jadi tidak hanya Israel yang secara fisik memang keturunan Abraham, secara genetik, ya. Tapi umat pilihan itu orang percaya di perjanjian baru. Tuhan Yesus yang menjelaskan hal ini. Orang Yahudi zamannya Tuhan Yesus sering sekali membanggakan diri, aku anak-anak Abraham, aku bukan hamba, gitu. Nah, mereka bangga sekali sebagai anak-anak Abraham atau Israel atau Yahudi secara keturunan. Nah, di perjanjian baru dijelaskan yang dimaksud anak-anak Abraham adalah yang melakukan yang hidupnya seperti Abraham. Yang dimaksud Israel atau Yahudi sejati adalah orang yang hidup oleh iman, bukan yang hanya secara gen keturunannya Yahudi, bukan. Di Alkitab dikatakan Yahudi sejati adalah orang-orang yang hidup oleh iman. Bapak Ibu lihat baik-baik nih, pergeserannya tidak sedikit, total. Dulunya orientasinya fisik, perjanjian baru orientasinya batin. Dahulu Taurat yang tertulis atau yang di dua loh batu, sekarang tertulisnya di pikiran, di akal budi. Hukum Tuhan, kehendak Tuhan ada di akal budi. Sehingga manusia melakukan segala sesuatu pasti menyenangkan dia. Itulah ibadah yang benar. Bukan liturgis. Bukan mempersembahkan uang 1/10 lalu Tuhan senang, enggak. Itu hanya sebagian kecil yang harus dipersembahkan. Ada amin ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Kanaan surgawi, langit yang baru dan bumi yang baru. Mengapa harus ada langit yang baru dan bumi yang baru? Mengapa ya? Sebenarnya kalau kita mengerti dengan benar, sebenarnya Allah pada awalnya hanya menciptakan langit dan bumi yang sekarang ini. Belum ada langit dan bumi yang baru dulu. LB3 belum ada. Nah, perlu dicatat di sini bahwa langit atau Shamayim itu bisa berarti langit, bisa berarti surga atau heavens, atau jagat raya alam semesta atau universe, ya, tergantung konteksnya. Nah, kalau dalam kitab Kejadian 1 ayat 1 dikatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, tentu saja yang dimaksud langit itu seluruh jagat raya. Tuhan yang ciptakan. Ya. Jika Alkitab mengatakan memakai istilah Shamayim, sebenarnya yang dimaksud bukanlah langit yang biru ini, tapi seluruh jagat raya yang tak terbatas ini. Ya. Tetapi karena bumi yang sekarang ini terkutuk sejak jatuhnya manusia ke dalam dosa, dan kelak akan menjadi lautan api. Kita baca dulu ya. 2 Petrus 3 ayat 7. 2 Petrus 3 ayatnya yang ke-7. Saya bacakan ya, Bapak Ibu sekalian. Tetapi oleh firman itu juga, langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api.
Belum kena api yang sekarang. Dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Nantinya oleh api. Ya. Nah, jadi itu ayat 7 ya. Ayat 10-nya. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Artinya tidak diketahui kapan. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat. Dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi, bumi yang sekarang ini akan hilang lenyap, terbakar lautan api, dan sebagian dan langit di sekitar bumi itu, dan bumi itu setelah menjadi lautan api, diterjemahkan memakai kata Gehenna dalam teks asli Alkitab. Dan itu diterjemahkan dengan kata neraka dalam bahasa Indonesianya. Oleh sebab itu, dengan hancurnya bumi, yang lama ini nanti akan hancur, hilang, lenyap, terbakar. Sedangkan manusia atau orang percaya akan dibangkitkan dengan tubuh baru, tubuh fisik yang baru, buminya sudah lenyap, makanya dibutuhkan langit yang baru, bumi yang baru. Untuk manusia baru. Orang-orang yang dibangkitkan di dalam Tuhan nanti, ketika Tuhan Yesus datang kembali yang kedua kali. Begitu ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Inilah Alkitab kita tentang langit dan bumi. Kejadian 1 ayat 10. Kejadian 1 ayat 1 maksudnya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, yaitu langit dan bumi yang sekarang, ya, yang sekarang ini. Nah, ini akan menjadi lautan api. 2 Petrus 3 ayat 10 tadi yang sudah kita baca. Nah, dengan berjalannya waktu, kemudian di zamannya Nabi Yesaya. Yesaya 65 ayat 17. Kita baca dulu karena ini penting. Yesaya pasalnya yang ke-65, ayatnya yang ke-17. Saya bacakan ya. Sebab sesungguhnya aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi dalam hati. Ketika di zamannya Yesaya, sesungguhnya aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Tuhan menciptakan lagi seperti dahulu, Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, yang sekarang, sesungguhnya Allah menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Penciptaan ulang. Ya, itu di Yesaya 65 ayat 17 dan Yesaya 66 ayat 22. Nah, di zaman Perjanjian Baru, Rasul Petrus mengingatkan pada kita bahwa sesungguhnya kita sedang menantikan langit dan bumi yang baru. Coba kita baca ya, 2 Petrus 3 ayat 13. Oke, saya bacakan. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Kita sebagai umat pilihan akan sampai ke negeri tanah perjanjian itu, yaitu langit yang baru dan bumi yang baru. Dengan tubuh fisik kita akan sampai di sana. Tentu saja bersama Tuhan. Ya, itu 2 Petrus 3 ayat 13. Nah, di kitab Wahyu, kita baca dulu, Wahyu 21 ayat 1. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu. Dan laut pun tidak ada lagi. Nggak ada lagi semuanya. Terbakar habis
oleh api dengan gemuruh yang dahsyat hancur. Ya. Nah, itulah Wahyu 21 ayat 1. Yohanes di Pulau Patmos diberi penglihatan tentang langit yang baru dan bumi yang baru. Jadi Bapak Ibu, Alkitab itu dimulai dengan penciptaan langit dan bumi, diakhiri dengan langit dan bumi yang baru. Gitu. Ya. Jadi sebenarnya keselamatan itu pengulangan yang dahulu tertunda. Manusia dulu jatuh dalam dosa, sekarang yang tidak bisa jatuh dalam dosa dibawa ke langit yang baru, bumi yang baru. Itulah sebabnya kebangkitan itu fisik. Itulah sebabnya sampai di langit baru, bumi baru, tubuh kita tetap tubuh seperti manusia begini modelnya. Bukannya matanya ada tambahan di tengah, enggak, tetap sama. Kebangkitan maksudnya. Ya. Oke, lanjutkan lagi ya. Ya. Bapak Ibu sekalian, pada Rabu mendatang kita akan melanjutkan lanjutan sesi-sesi yang lalu itu, ayat-ayatnya berurut lagi, lanjutannya. Musa disebut Allah bagi Firaun. Musa dijadikan oleh Elohim atau Tuhan sebagai Allah bagi Firaun. Wah, kok aneh ya, sebagai Allah. Musa jadi Allah bagi Firaun. Apa artinya? Kita akan bahas di Rabu mendatang. Ya. Jadi malam ini kita buat ringkasannya dulu ya. Malam ini kita sudah dibukakan soal apa itu negeri yang dijanjikan oleh Allah kepada Abraham. Yaitu negeri yang batas selatannya itu dekat tanah Negeb, ya. Di utaranya itu jauh ke utara. Nah, petanya tadi sudah saya sampaikan tadi ya. Di sebelah kanan batasnya Sungai Yordan, tapi sebagian ada di kanan, Manase bagian timur, ya juga Gad beberapa ada di kanannya Sungai Yordan, tapi sebagian besar ada di sebelah baratnya Sungai Yordan. Begitu ya. Nah, khusus umat pilihan, kalau zaman dulu di umat pilihan itu adalah bangsa Israel secara keturunan fisik, secara genetik. Tapi Tuhan Yesus mengubah. Yang dimaksud umat pilihan adalah yang dimaksud dengan anak Abraham, yang dimaksud dengan Yahudi sejati atau Israel sejati adalah orang yang hidupnya oleh iman. Orang yang melakukan kebenaran. Itulah umat pilihan zaman Perjanjian Baru. Itulah yang akan dibawa ke langit baru, bumi baru. Ya. Jadi kita tidak ribut soal tanah Kanaan itu bagaimana, batas-batasnya, tepatnya bagaimana. Itu adalah urusan bangsa Israel. Ya. Jadi kalau baru-baru ini ribut, ya kita juga harus tahu cerita yang benar ya. Jangan ikut-ikutan yang salah. Gitu. Ada banyak sekali teori atau pendapat bahwa siapa sih itu Palestina itu, kan gitu ya. Ada teori, oh Palestina itu mungkin Filistin dulu. Ada banyak buku yang mengatakan begitu. Sebenarnya tidak benar juga. Karena Filistin itu orang-orang Yunani yang kemungkinan besar pelaut. Ya, kemungkinan besar. Nah, mereka bermigrasi ke Israel. Yang dimaksud ini Filistin ya. Bermigrasi ke Israel abad ke-12 sebelum Masehi. Nah, abad ke-7 dikalahkan oleh Babilonia, Filistin ini, bangsa Filistin. Sehingga punah, nggak ada bekasnya Filistin. Itu dicatat oleh sejarah. Nah, jadi apakah Palestina ada hubungan dengan Filistin? Kata itu maksudnya, katanya ya. Nah, itu kemungkinan besar tidak. Kalaupun ada yang mengatakan, oh ya itu memang dari Filistin. Percuma juga. Kenapa? Karena Filistin sudah punah bangsanya. Ya.
Istilah Palestina itu diberikan oleh Kekaisaran Romawi sebenarnya. Disahkan oleh Kekaisaran Romawi. Tanah Yudea, Israel Selatan, itu disebut dengan Palestina. Yang dimaksud adalah tanah Yudea diubah menjadi Syria Palestina sebagai bentuk hukuman kepada Yahudi yang memberontak ketika itu. Di tahun 135 Masehi pernah ada pemberontakan bangsa Yahudi. Penguasa Roma menghukum tanah itu nggak disebut Yudea lagi, tapi disebut Palestina. Ya. Nah, kalau kita bicara Palestina yang sejak saat itu, maka tanah yang Palestina itu penghuninya siapa? Ya orang Israel. Siapa lagi? Ada pendatang orang Arab. Jadi hari itu, zaman dulu itu tidak ada hubungan. Palestina itu kamu, aku beda. Bukan, itu daerah Palestina. Tapi siapa penduduknya? Israel dan Arab, ada dua. Ya, Arab pendatang tentunya. Karena Arab kan ada Jazirah Arab sendiri, bukan di situ tempatnya. Ya, oke. Nah, jadi hari ini kalau ribut-ribut itu ya, sebenarnya jelas loh. Apakah benar sih? Palestina yang hari ini kan orang Arab sebenarnya. Bukan orang di situ, bukan pendatang. Ya. Kalau kita jujur ya, seluruh arkeologi, apa yang ketemu di bawah tanah? Cerita tentang Israel atau cerita tentang Palestina? Semua arkeologi tidak ada yang cerita tentang Palestina. Semuanya kalau digali ketemu tentang Israel. Ya, itu salah satu bukti juga bahwa Alkitab kita itu akurat. Makanya Alkitab itu bisa dianggap sebagai dokumen historis, bisa juga. Firman Tuhan bisa juga. Puisi ada puisinya, prosa ada, narasi-narasinya ada. Ada bentuk khusus gospel, kabar baik. Ada bentuk khusus apokaliptik, kitab Daniel yang bercerita tentang masa depan, akhir zaman, juga kitab Wahyu, ya. Itu Alkitab kita pasti benar. Makanya segala sesuatu harus diperiksa. Yang pertama, Alkitab. Yang kedua, fakta historis. Pasti cocok dengan Alkitab. Karena Alkitab itu firman kebenaran. Karena Alkitab diinspirasikan oleh Roh Kudus, jadi nggak bisa salah. Nanti suatu hari akan ada bukunya tentang Alkitab tidak bisa salah. Ya, begitu ya Bapak Ibu ya. Amin. Amin. Saudara sekalian, bicara soal kebenaran, setiap orang merasa benar. Makanya semua kecap dinomor satukan. Ada orang yang mengatakan saya paling benar, ini paling benar, itu paling benar. Mana sebenarnya yang paling benar? Oleh sebab itu, hadiri seminar 7 natur kebenaran dan aplikasinya. Seminar ini wajib dihadiri oleh para teolog, apologet, pengkhotbah, bahkan oleh para jemaat sendiri. Agar kita bisa membedakan manakah yang benar, manakah yang salah. Inilah alat uji kebenaran yang sangat objektif dan alkitabiah. Pastikan saudara ikut dan ajak seluruh saudara dan sahabat-sahabat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terkasih dimanapun berada, yuk kita belajar pelajaran Alkitab bersama secara online setiap hari Rabu jam 7 malam bersama pendeta Bapak Wignio Tanto secara online, bisa melalui Zoom. Tetapi kita harus mendaftarkan dulu ke nomor berikut ini. Selamat bergabung dan Tuhan Yesus memberkati.